saya ingin menyelamatkan jiwa, Pak. Saya cinta kepada bangsa ini. Saya tidak mau bangsa ini terkena propaganda yang menyesatkan. Gitu. Kalau tidak ini, mari kita berdiskusi. Oke. Ya. Jadi jangan langsung main stop aja kan? Karena pada dasarnya saya ingin membantu mempercepat penyelesaian. Oke. Saya tidak menganggap bahwa diri saya menentang. Iya. Justru saya ingin membantu. Iya. Ajak diskusi. Iya. Kok bisa begini? Iya. Saya kasih bantu tipsnya. I see. Karena biasanya orang benar itu memang sering dimusuhi. Tapi tidak ada yang mengatakan secara eksplisit bahwa kamu nggak benar. Oke. Cuman bisik-bisik aja. Iya. Main belakang. Iya. Artinya tidak berani berhadapan secara langsung. Enggak. Oke. Karena apa? Sebelum semuanya paham mengerti ini, saya sudah kasih tahu sebelumnya. Oke. Dari 2019 sudah kasih tahu. Oke. Bahwa itu akan kejadian. Yang tadi ya. Yes. Ada. Dan kita akan dibikin seperti barang. Oke. Proyeksi itu sudah ada sebelumnya. Kita akan dijadikan robot seperti barang. Kita tinggal di remote control kayak Sega atau kayak ini, kayak mainan. Maju mundur, mobil-mobilan naik, nanti kita kayak gitu. Oke. Sebenarnya saya nggak paham ya kenapa pemerintah ini bikin dua status itu. Status kesehatan masyarakat, bencana nasional, karena leading sektornya itu beda. Makanya kan di lapangan tiba-tiba tumpang tindih. Tapi tumpang tindih tetap aja diambil kontrolnya oleh kekuasaan puncak kan. Jadi apapun yang terjadi pokoknya akhirnya ya tetap dikontrol. Cuma masalahnya adalah kenapa status darurat itu tidak segera dicabut? Yang mana ada lagi pakai standar yang di set sebelumnya ya kan, jarak, pakai masker, pakai macam-macam itu. Tapi status formalnya itu belum dicabut gitu, tetap bisa digunakan untuk katakanlah menghalangi pergerakan, menghalangi apapun atau mengatur apapun. Gimana? Dalam hidup ini seringkali kita dibuat kalau sudah panjang kebiasaan yang kita lakukan, kemudian di-cut secara dadakan, di situ akan terjadi goncangan, Pak. Tubuh kita pun, sel-sel kita pun akan berontak akan terganggu metabolisme dalam tubuh kita. Nah, itu mereka yang mengendorse event ini, itu tahu betul, ya. Kita dikasih manja dulu, begitu dikasih manja di-cut. Kita biasa ketemu di-cut, itu goncang, Pak. Masuk dalam rumah, disuruh lihat televisi, didoktrin. Yang bermain apa? Imajinasi. Ya. Hidup kita hanya masalah imajinasi kok. Jadi paling tidak pada waktu itu orang takut semua. Paling gampang mengatakannya gini, takut mati lah, kira-kira gitulah ya kan? Karena tidak takut Tuhan. Iya. Karena tiap hari disodorkan, wah yang mati sekian ya kan, aduh. Salah sendiri kenapa mau dengar? Iya. Nah, yang terjadi adalah ketika itu pada level yang tinggi, memang orang pada takut. Nah sekarang orang agak gembira. Saya mau tanya, kenapa orang takut? Karena dia mendengar informasi. Kenapa? Dengar informasi kok harus takut? Yang lengkap. Padahal dia sekolah tinggi, gelarnya ini. Ada yang salah dari sekolah. Iya. Bapak dikasih gelar hanya dapat bangga dan percaya diri. Iya. Artinya Bapak menghitung diri Bapak cuma sendiri. Tapi Bapak jauh dari percaya Tuhan. Kalau Bapak percaya Tuhan, Allah Akbar, maka Bapak tidak melihat walaupun 1000 orang, Bapak sendiri, Allah yang gebah mereka. Ini persoalannya, Pak. Persoalannya kita selama hidup hanya diasah intelektual kita, conscience kita, yang hanya punya kemampuan 5% mengontrol hidup kita. Yang 95% itu subconscious, alam bawah sadar. Alam bawah sadar ini terhubung dengan alam supranatural kita. Nah ini yang bermain, Pak. Sebenarnya mereka bermain di alam supranatural. 90%. Jadi segala yang imajiner diberikan kepada kita. When you challenge, can I see it? They cannot show it. Ya, tapi paling tidak ya itu adalah fakta yang abang bisa pahami ya. Tapi kan masyarakat awam kemudian dulu tahun 2020 2021 gue takut loh ya kan dengan ini
Pertama dalam alam bawah sadarnya takut mati. betul. Kemudian Tadi Pak, karena di apa? Di apa namanya? Di stressing apa namanya? Di shock terapi. iya. Nah sekarang longgar, orang nggak takut lagi, ya kan? Tapi saya merasa at any time itu ketakutan itu akan diciptakan lagi. Yeah right. Iya. Yeah right 100%. Iya. Bapak betul sekali. Jadi selama kita nggak melawan itu, kan orang akan mudah dibalikan. Yes, kamu sekarang nggak takut lagi, optimis. Besok saya tinggal umumkan bahwa si meningkat, kira-kira begitu. Yang saya lucu begini ya, saya kadang-kadang kok orang takut dimarahin suruh takut gitu loh. Iya. Orang nggak percaya dimarahin. Iya. Kok nggak percaya kan gitu? Iya. Saya mengatakan kepada itu, mohon maaf, kepercayaan saya adalah ketuhanan kepada Tuhan. Iya. Itu bukan kepercayaan saya. Baca aja di Undang-Undang Dasar 45. Iya. Dia tidak masuk dalam satu kepercayaan. Iya. Jadi tips seorang Dharma Pongrekun apa untuk menghadapi katakanlah situasi ini ya? Pertama gini lah, biar konkret ya, biar orang tidak takut yang namanya COVID gitu aja. Nggak ada cerita, perkuat iman kepada Tuhan. There is no choice, Pak. Okay. Kalau kita masih senang dengan kehidupan duniawi ini, kita belum selesai dengan hidup kita, ketakutan akan terus menyertai kita. Oke. Karena apa? Konsep ketakutan sudah dibangun sejak kita sekolah dari apa? Konsep homo homini lupus, Pak. Iya. Manusia lain. Jadi konsep ancaman sudah dibangun di otak purba kita. Iya. Itu yang dibangun. Terus kemudian kita digiring ke manusia homo teknologi. Harusnya kan kita homo imago Dei berkembang kepada homo homini socius. Iya. Tapi kan tidak. Gara-gara apa? Selama di sekolah kita disuruh unggul-unggulan, Pak. Mencari yang unggul. Iya. Dan indikatornya adalah angka. Itu, Pak. Nah, disitulah konsep kenapa terjadi korupsi juga, Pak. Jadi orang lebih senang mencari kemuliaan dunia daripada memuliakan Tuhan. Oke. Nah, ini persoalan, Pak, mendasar sekali. Ya, banyak orang bilang, oh kita selesaikan korupsi. Nggak mungkin bisa, saya bilang. Oke, nanti ada bagian itu ya. Nggak mungkin bisa. Kita akan. Karena pada nggak tahu caranya. I see. Oke. Oh, tangkal hoax. Tangkal hoax gimana? Oh, nggak tahu caranya kok. Oke. Orang hoax itu memang industri kok. Oke. Ada duitnya. Iya. Jadi intinya kalau kita bicara mengenai menghadapi ini ancaman ini yang 2020 kita nggak bisa keluar, nggak bisa bersilaturahmi, 2021 cuma satu saja, jangan takut, percaya kepada Yang Maha Kuasa. Iya, perkuat ini sana. Nah, kenapa batin saya tergugah? Karena sudah sampai ke titik nadir iman digoncang. I see. Tidak boleh ke masjid. Oke. Tidak boleh ini. Tidak boleh ke gereja. Bahkan sekarang pun kalau misalnya mau ini ada jaga jarak. Ada ini, ada sistem yang harus dilewati. Cucut. Iya. Kita dulu kami tidak bawa Alkitab, nggak dimarahin. Iya. Nah, something wrong kan? Iya. Gitu loh. Something wrong. Bayangkan hampir di seluruh dunia sama dia punya ini. Pakai masker, jaga jarak, cut. Nah, pakai masker. Loh, there is an order ini. Iya. Something wrong ini, ada order kok, terstruktur, sistematis dan masif. Memangnya anak bangsa kita tidak mempunyai pemikiran sendiri how to solve the problem? Iya. Gitu. Jadi kayak migrasi problem gitu. Dan kalau tidak ada uangnya, nggak jalan. I see. Itu kuncinya di situ, Bos. Makanya Dr. L mengatakan mudah menghilangkan itu, anggarannya aja dibuang, selesai. Definitely. Masa seorang Minister of Health misalnya He doesn't know about health. Iya. He doesn't know about health. I see. He doesn't know. Oke. One more time, he doesn't know. Itu satu tip tadi yang abang ingin katakan ya. Jangan takut, percaya kepada Yang Maha Kuasa. Cuman itu, Pak. Oh, cuma satu, the only ya. Jangan takut, percaya. Kenapa? Kita berasal dari Dia dan kita akan kembali ke Dia. Oke. Gak ada tempat perlindungan lain. Jangan berlindung kepada manusia. Oke.